Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa, dimanapun kalian berada yang saya cintai. Saya Eni Winaryati dari Program Studi Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini ingin berbagi materi terkait dengan action research dalam pendidikan. Untuk yang pertama kali ini, topik yang akan saya sampaikan adalah paradigma action research. Materi ini saya ambil dari buku yang saya susun, yang saya beri judul Action Research dalam Pendidikan Antara Teori dan Praktik. Nah, untuk mengerti apa itu action research, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu fenomena munculnya paradigma baru itu seperti apa. Akibat dari revolusi sains, terbentuk suatu konsensus atau kesepakatan ilmiah di kalangan akademisi atau masyarakat itu sendiri. Nah, paradigma ini akan mengalami perubahan. Nah, perubahan ini yang sangat akan mengaruhi hasil dari sebuah penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian sebelumnya dan kemudian lahirlah penelitian baru yang itu menjadi mempengaruhi, menyempurnakan dari penelitian yang sebelumnya. Dalam buku The Structure of Scientific Revolution, Kant itu menyampaikan bahwa sains akan berkembang secara bertahap menuju kebenaran. Nah, kebenaran seperti apa? Yakni akan mengalami revolusi periodik yang dia sebut dengan pergeseran paradigma. Artinya bahwa di sini akan terjadi suatu pergeseran paradigma dari adanya suatu revolusi. Namun paradigma ini ketika bergulir tentang pergeserannya ini mengalami suatu perubahan revolusi yang secara periodik akan muncul. Nah, paradigma itu didasarkan pada kepastian intelektual atau sikap ilmiah. Karena apa? Karena paradigma itu ketika diejawantahkan itu tidak lepas dari kemampuan intelektual manusia. Nah, disinilah kemudian kebenaran itu dapat dibuktikan berdasarkan metode ilmiah. Nah, karena apa? Karena hanya dengan metode ilmiah itulah yang bisa dipertanggungjawabkan suatu kebenaran itu. Dari metode sains, keterampilan sains, lahirlah pengetahuan sains. Tentu lahirnya suatu pengetahuan ini tidak lepas dari pemanfaatan dari metode ilmiah. Intinya adalah jika paradigma baru diterima oleh mayoritas masyarakat sains, karena masyarakat sains itu memiliki keterampilan dalam bidang metodologi ilmiah, sehingga otomatis paradigma baru yang muncul sebagai memperbaharui dari yang sebelumnya, tentu itu akan diterima oleh masyarakat sains. Nah, disinilah yang kemudian revolusi sains atau revolusi ilmiah itu terjadi. Paradigma akan mengalami perubahan seiring perjalanan sejarah dan mempengaruhi hasil dari sebuah penelitian sebelumnya. Hal ini sudah saya sampaikan pada penyampaian sebelumnya. Paradigma action research. Setiap peneliti tentu akan memiliki keyakinan yang tidak sama dalam memaknai diri dan lingkungan sekitarnya. Tentu ini akan berdampak pada cara strategi yang berbeda dalam melihat, mencermati, menafsirkan, serta interaksi terhadap lingkungan. Nah, inilah perbedaan itu muncul sebagai bagian dari keterampilan manusia yang tentu dalam mensikapi sesuatu itu akan berdampak pada pemikiran yang mungkin itu berbeda. Nah, kalau ketika melihat, mencermati, menafsirkan dan interaksi itu berbeda meskipun satu lingkungan, tapi dalam membacanya, dalam memaknainya itu bisa sangat mungkin berbeda. Guna memperoleh hasil penelitian yang baik, maka peneliti merasa perlu untuk menggabungkan
kuantitatif dan atau paradigma positivis dengan kualitatif paradigma interpretatif. Dari sinilah yang kemudian dihasilkan campuran paradigma yang disebut adalah penelitian yang disediakan. Nah, di sini peneliti dituntut memiliki kemampuan untuk menganalisis secara statistik data ilmiah dan juga analisis faktor psikososial dan emosional yang kompleks dan akan mempengaruhi penyelesaian masalah yang ada. Jadi, inilah sebabnya maka action research itu menjadi kondisional. Karena kondisional, maka tidak bisa digeneralkan. Karena kondisional, karena masing-masing itu ketika mencermati lingkungan sekitar, tentu masing-masing orang itu bisa tidak sama. Nah, disinilah maka ada suatu kolaborasi penyelesaian atau analisis ini, yakni menggunakan statistika data ilmiah dan juga faktor psikososial dan emosional itu mewarnai dalam penelitian action research. Bagaimanakah karakteristik action research diidentifikasi? Itu berdasarkan pada pandangan dunia partisipatif, sehingga karakteristiknya ini tentu hanya pertanyaan metodologi. Jadi maksudnya begini, action research itu mendasarkan pada partisipatif. Disinilah itulah sebabnya maka action research itu merupakan penelitian kolaboratif yang melibatkan pada banyak orang yang memang dia berada pada komunitas yang akan diteliti, yang akan diselesaikan pada satu masalah yang akan diselesaikan. Nah, kemudian di sini penelitian action research menjadi lebih baik karena hasil praktis dan teoritis dari proses penelitian itu didasarkan pada perspektif dan kepentingan yang bersangkutan dan tidak dipengaruhi oleh prasangka serta kepentingan peneliti dari luar. Ini menjadi karakter dari action research itu. Persoalannya itu sudah dihadapi spesifik tergantung orang yang peneliti bersangkutan dan orang yang bersangkutan yang kemudian didasarkan pada kepentingan masing-masing. Itulah sebabnya maka sangat sulit dan kepentingan pihak peneliti dari luar itu akan mengaruhi, itu memungkinkan tidak bisa karena spesifik sesuai masalahnya masing-masing. Tujuan praktek dari action research dan pentingnya kepentingannya bagi manusia adalah ketika ilmu pengetahuan itu berpartisipasi agar diperoleh operasionalisasi kualitas pengalaman. Jadi ilmu pengetahuan akan semakin bermakna jika dihasilkan dari satu ada hubungannya dengan kualitas pengalaman seseorang. Paradigma action research. Paradigma action research memberi kemungkinan penelitian dan praktek untuk hidup berdampingan dan kerjasama secara bersamaan dalam pemecahan masalah. Jadi masalah-masalah yang dipecahkan di sini itu menuntut adanya suatu penelitian dari peneliti tersebut dan juga praktek dalam pembelajaran, praktek dalam kegiatan nyata itu saling berkolaborasi. AR dapat action research dapat pula digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan hubungannya yang kompleks antara pemerintah, organisasi, kelompok, individu, dan praktisi dengan pendekatan penelitian kualitatif. Jadi kalau kita itu mau menganalisis action research itu lebih cenderung dari penelitian kualitatif. Action research dipandang sebagai sarana untuk menyelesaikan problematika sosial dan meningkatkan kualitas interaksi dan praktik manusia dalam situasi tersebut. Itu saya sebutkan maka menjadi spesifik karena problematika sosial dan kualitas interaksi dan dengan praktik manusia itu tentu masing-masing adalah beragam. Sehingga di sini action research itu akan muncul sebagai reaksi ilmiah terhadap eksperimental dan penelitian kualitatif. Berkembangnya action research itu karena dari adanya sudah tidak termasuk eksperimental tapi juga tidak termasuk kualitatif. Sehingga disinilah kemudian muncul penelitian action research. Action research dapat digunakan untuk cabang-cabang ilmu tindakan, tindakan pembelajaran, penelitian praktisi, kemudian
practitioner research, penelitian yang terjadi di tempat kerja, penelitian partisipatif, dan penyelidikan kolaboratif atau kooperatif. Dari sini penelitian yang terjadi di tempat kerja itu, nah di tempat kerja inilah yang kemudian masing-masing tempat kerja itu tentu dengan masalah yang tidak sama. Filosofi action research. Action research didorong untuk memperoleh temuan makna dan interpretasi yang dibangun secara sosial. Sehingga karakteristik penelitian kolaborasi itu atau kolaboratif itu menjadi bagian yang tergambarkan dalam action research. Sehingga di sini akan membentuk sistem kepercayaan dan pemahaman yang langsung dan memperkaya kehidupan manusia. Action research mendekatkan dunia partisipatif, sehingga di sini ada penelitian yang melibatkan partisipasi dari seluruh elemen atau anggota yang terdekat yang memang terlibat dalam action research tersebut. Sehingga di sini akan muncul ketertarikan dan melibatkan tindakan yang dirancang untuk mengubah ke situasi peneliti. Sehingga di sini peneliti itu ikut terlibat dalam penelitian. Terjadi siklus dalam proses penelitian yang menginformasikan suatu kegiatan praktek dan pengetahuan yang dihasilkan dari praktek tersebut. Sehingga karena dari siklus-siklus itulah sehingga setiap siklus dari siklus ke satu ke siklus yang berikutnya itu diharapkan tentu adanya suatu peningkatan kualitas. Action research melibatkan peneliti. Dan di sini peneliti juga terlibat yang lebih mengarah tidak hanya sekedar untuk menemukan fakta-fakta baru atau merevisi undang-undang atau suatu teori, tetapi yang utama adalah memperoleh informasi yang memiliki aplikasi praktik sebagai solusi dari masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan pekerjaan. Action research didorong untuk memperoleh temuan makna dan interpretasi yang dibangun secara sosial. Sehingga karakteristik sosial itu tidak lepas dari action research. Sehingga di sini akan membentuk sistem kepercayaan serta pemahaman yang langsung dan memperkaya kehidupan manusia. Sehingga di sini peneliti sekaligus sebagai praktik yang di lapangan itu dia tentu dari waktu ke waktu akan mengalami peningkatan dan di sini kepercayaan dan pemahaman tentang kehidupan pun juga akan semakin meningkat. Nah, di sini sistem sosial dari manusia akan muncul interaksi menggunakan gerakan dan bahasa, kemudian penciptaan suasana suatu kesan dan penyebaran informasi itu akan muncul. Nah, disinilah masing-masing individu dalam komunitas yang meneliti action research tersebut itu saling berkomunikasi sehingga masing-masing akan muncul pemberian informasi dan penyebaran informasi. Nah, pengetahuan hasil dari penelitian yang akan disampaikan sebagai informasi itu tentu akan memiliki akar sejarah yang dapat dianggap sebagai pencarian beberapa bentuk realitas yang mengarah pada suatu perubahan, yakni perubahan peningkatan. Nah, bagaimana sesungguhnya paradigma action research itu muncul? Dari dunia itu globalnya dunia itu tentu ada satu harapan misi masa depan. Juga ada tuntutan dan juga adanya perubahan. Nah, perubahan sosial budaya itu pasti akan terjadi, sehingga di sini ada perbaikan sosial, budaya berbahasa itu rendah, demokrasi menurun, partisipasi rendah, subjektivitas tinggi, interaksi sosial yang rendah. Nah, kesemuanya itu adalah menunjukkan sistem kepercayaan yang rendah. Nah, kemudian dunia yang global pun juga dituntut untuk meningkatkan keterampilan. Sehingga keterampilan itu meningkat, pandangan dunia itu semakin luas, pengetahuan itu semakin meningkat. Ketika pandangan itu luas karena akan mengarah pada sifat penelitian itu tentu akan berubah dan pikiran pun realistik juga akan mengarah ke sana. Nah, kemudian tuntutan ini akan mengarah pada penelitian yang tak inklusif, di mana suatu berinteraksi, munculnya penelitian yang saling berinteraksi. Pengalaman peneliti masih sangat rendah, sehingga di sini maka peneliti perlu dilibatkan di dalamnya.
objektif, yakni kuantitatif dan kualitatif, komunikasi yang terbuka, sehingga semuanya bisa menyampaikan kekurangan kelebihannya, pembaharuan, pengetahuan baru akan terjadi, dan pengembangan strategi. Nah, ini kesemuanya adalah bagian dari tuntutan. Jadi tuntutan itu akan mengarah pada penelitian yang tak inklusif tadi. Tuntutan ini akan dihasilkan terbentuk dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, yakni pengembangan pengetahuan baru, pembaharuan, komunikasi terbuka, dan lain-lain. Nah, kesemuanya ini akan terjadi satu agen dan sumber informasi. Di sini ada satu perubahan. Nah, muncullah action research. Jadi action research ini muncul karena berbagai persoalan yang melingkupi sebelumnya, perubahan sosial budaya, dan tuntutan penelitian yang tidak inklusif, seperti pada umumnya sudah ada, seperti eksperimen, penelitian kuantitatif, dan yang lain-lain. Dan ini akan menuntut suatu perubahan baru, paradigma baru, yaitu action research. Nah, action research ini adalah tentu akan bisa terwujud, yakni melalui satu kajian teori. Di sini kajian teori semakin diperbanyak, juga berbagi, objektif, pengalaman nyata, kolaboratif, terus-menerus, perbaikan, partisipasi. Jadi action research itu akan dihasilkan beberapa karakter. Dari hasil persoalan yang terjadi di sini, maka menghasilkan karakter-karakter yang di sini. Jadi tentu akan dihasilkan satu kajian teori. Keinginan berbagi itu sebabnya action research itu tidak dilaksanakan sendirian, tapi akan bagus itu sudah didukung dengan sosial yang lain. Nah, di sini akan berbagi, saling melengkapi, objektif, dan pengalaman real nyata yang dihasilkan. Aktivitas action research itu dilakukan melalui satu kolaborasi, dan siklusnya itu akan terus-menerus, tidak pernah berhenti, karena sesungguhnya setiap pemberhentian itu pasti ada sesuatu yang akan ditangani dan akan ditingkatkan. Kemudian perbaikan dan juga partisipasi. Dan inilah yang akan menghasilkan lingkungan itu dinamis, bermanfaat bagi orang lain, profesionalisme itu meningkat. Jadi dampaknya adalah mengarah ke tiga hal ini. Pengertian action research itu menjadi lebih baik karena hasil praktis dan teoritis dari proses penelitian itu didasarkan pada perspektif dan kepentingan yang bersangkutan, tidak dipengaruhi oleh peneliti dari luar. Sehingga di sini seorang peneliti tindakan itu akan menciptakan pengetahuan agar dapat melakukan pembaharuan yang terbaik untuk kegiatan berikutnya. Dan action research itu mempelajari situasi yang bermasalah. Tentu masalah inilah yang kemudian akan diselesaikan secara sistematis, berkelanjutan, mengambil tindakan untuk mengubah situasi-situasi berikutnya. Action dan riset. Action dan riset, dua kata, yaitu action dan riset. Nah, action itu tentu ada aksi, riset adalah penelitian. Sehingga di sini kejadiannya action dan riset tidak akan pernah berhenti. Pada hakikatnya ini akan terus-menerus, kita tentu ingin ada pembaharuan, peningkatan dengan sebelumnya. Intinya adalah merupakan kombinasi dari mengambil tindakan dengan penelitian dan melakukan penelitian dengan mengambil tindakan. Aplikasi action research dalam penelitian sangat variatif, baik jenis, tujuan, dan kegunaan. Sehingga itu kita akan dikenal pada PTK, ada PTBK, ada PTS, ada PT, mungkin dalam suatu komunitas yang ada di dalam pondok misalnya, tentu akan dihasilkan penamaan yang berbeda. Jadi sangat kondisional sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh peneliti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.